Oke. Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Statistik kelas LA06. Baik, hari ini kita mempelajari tentang kalkulus satu sebetulnya, tapi karena namanya sekarang tidak ada kalkulus 2, jadi kalkulus saja namanya. Kalkulus, berikutnya advance kalkulus. Jadi 2 semester. Kalau di Komputer Sains Matematik mereka 3 semester. Jadi ada kalkulus, Evan kalkulus 1 itu dulu nama kalkulus 2, Evan kalkulus 2 itu kalkulus 3. Ya. Oke, baik. Jadi kita masuk dengan, oh ya, tatanannya pasti urutannya adalah apa? Limit dulu, kemudian diferensial, terakhir integral. Ya. Mengapa? Karena diferensial menggunakan limit. Ingat, jadi dasarnya, berapa ya? Jadi tatanannya limit, kemudian diferensial. Ini bahasa Indonesianya F-1, tapi kalau bahasa Inggrisnya F-2 ya. Sialnya tial. Ya. Nah, diferensial ini yang menggunakan rumus limit Y aksen. Y aksen itu sama dengan limit H menuju 0 fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Ini yang tahun 80-an. Yang sebelumnya, zaman buku-buku yang kuno, Anda cari delta limit delta X menuju 0, delta Y per delta X. Ini penting, ini karena ini nanti membuktikan untuk mencari luas suatu area, volume benda putar. Ya. Itu menggunakan, kalau volume delta V per delta X. Kalau luas delta L per delta X. Ya. Nah, baru setelah diferensial, baru kita belajar integral. Di mana integral adalah inverse dari diferensial. Jadi sebetulnya diferensial dan integral itu saling inverse. Oke? Itu yang perlu diketahui. Oke. Ada pertanyaan ke sini dulu. Ini yang inti yang kita ingin pelajari dan bersama serta aplikasinya jika ada ya. Kita keluar ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Gimana deh? Oke. Ada yang bisa bantu saya untuk saya mau, kalau ada ini sama ini yang di zoomnya jadi saya sekarang ini saya mau ambil data tuh yang ada, oh di bawah ya lihat dia ya sini, iya iya baik. Yang mana? Ontario. Itu eh, ada apa PPT yang lain, di file atau ada nah ini itu dapur. Oke, thank you.
Baik, jadi dasarnya itu ya. Nah, kemudian sebetulnya mengapa limit dulu? Tadi kan sudah terjawab itu ya. Karena diferensial itu menggunakan soal limit ya. Hmm. Lagi, kadang-kadang suka gangguan waktu. Hmm. Karena rumus diferensial itu tadi ya. eh, Nanti kalau kita lihat di gambarnya, ini nanti kita akan buktikan di diferensial. Jadi ini kalau ada suatu garis singgung, ini ada graf apa? Graf kurva ya, menyinggung. Kemudian ini ada garis potong, ya, ada garis potong. Nah ini yang disebut H itu. H itu yang delta X, ya, delta X, H, ya. Jadi kalau titik ini adalah kurvanya adalah Y adalah fungsi X, ini sumbu X, sumbu Y, ya. Kemudian di mana eh, ini tadi, kalau ini titiknya adalah X, Y, titik P misalnya, titik singgung ya, maka Y sini berapa? Fungsi X enggak? Halo, ya kan? Ini kan X ini X-nya, ini X-nya. Kalau ini absisnya X, Y-nya berapa? Y adalah fungsi X. Nah, kalau ini ada H-nya, maksudnya penambahan ya atau delta X-nya. Sampai sini ini namanya apa nih? X tambahan. Maka yang Y semuanya berapa? Y adalah sama dengan fungsi X plus H. Kalau begitu, yang ini berapa? Kalau itu yang sampai sini ini berapa nih? Ini adalah Y sama dengan apa sih? Fungsi X plus H dikurang fungsi N. Ya, yang ini kan sama panjang dengan yang ini. Empat segi panjang, ya nak? Halo? Ya. Nah, sebenarnya graden ini garis potong ini nanti diputar di titik singgung. Ini garis singgung ya. Garis singgung. Garis singgung disebut juga garis apa? Ada yang tahu? Garis tangan. Garis tangan kan? Garis singgung disebut juga garis tangan. Nah, diputar garis potong ini diputar hingga berimpit dengan garis singgung. Waktu diputar, H-nya ini X sama dengan H, X sama dengan H, H-nya ini makin lama makin pendek nggak? Kalau dipotong kan ini bergerak lagi sini, saya sini kan. Jadi misalnya gini. Jadi kalau tadi ini satu besar ya supaya nampak. Jadi lengkungnya gitu kan. Ini adalah garis potong. Nah, kalau garis potong ini saya tarik ke sini, hanya pendek kan? Potong lagi sini, hanya makin pendek lagi kan? Akhirnya akhirnya garis potong ini berimpit dengan garis singgung. Apa yang terjadi? Kalau garis potong ini kasih warna lain nih. Garis potongnya saya kasih warna hijau nih. Ini garis potongnya. Garis potongnya ini saya putar di titik singgung hingga berimpit dengan garis singgung. Hanya menjadi nol. Nah. Anda paham nggak mas? Ini. Ya, saya ini. Jadi ini garis ini kan garis singgung nih kan. Ini garis singgung ini garis potong. Garis potong ini kalau saya begini kan makin pendek kan dia. Ya. Akhirnya berimpit dengan garis singgung. Waktu saya berimpit, H-nya berapa? Menjadi nol. Makanya H menuju nol dari itu. Paham ya? Itu. Di terang gitu sini terang susah gitu. Jadi, oke ya. Itu maksudnya. Ini kelihatan jelas nggak pendapat? Ini zaman dulu sebelum pandemi, biasanya dulu saya ngajar di whiteboard,
gimana cara saya foto-foto sih. Foto itu cukup besar jadi memori yang sebetulnya besar itu. Kenapa? Karena video itu ada kumpulan foto kan. Ya. Oke. Baik ya. Jadi, nah, jadi gradien itu adalah apa? Ini kita namakanlah ya Y ini delta Y-nya lah. Ini delta Y-nya, ini delta X-nya nih. Ini delta X-nya ya. Ini delta X sama dengan H. Nah, M itu adalah delta Y per delta X. Berarti delta Y-nya adalah fungsi X plus H dikurang fungsi X, ya kan? Per delta X-nya adalah H. Jadi turunan pertama atau disebut dy per dx itu adalah apa? Harga batas di mana hanya menuju nol. Artinya itu apa? Menuju nol. Garis singgung garis potong diputar di titik singgung hingga berimpit dengan garis singgung kan? Pada saat dia berimpit dengan garis singgung hanya menjadi nol. Jelas ya? Sehingga gradien garis potong tadi berubah menjadi gradien garis singgung. Ya nah. Karenanya berimpit ya, karena garis potong tadi diputar di singgung hingga berimpit dengan garis singgung, maka gradien garis potong berubah menjadi gradien garis singgung. Sudah jelas? Halo? Sabar, Pak. Ya. Lagi amat tertawa. Lalu cepat ya. Oke, pelan-pelan ya. Paham enggak maksudnya? Ya, silakan. Nah, itu sama aja kayak jarak kalau misalnya dari segitiganya itu dia jarak dari titik garis ini Ke garis kurva tadi. titik singgung. Jadi dia memotong. Jadi bentuknya segitiga gini ya. Nah, ini kurvanya. Ini garis apa tadi ini? Ini garis potong kan? Garis potong ya. Garis potong. Nah, titik singgung di sini kan? Nah, waktu dia mau digerak di sini, tadi hanya panjang ini. Sekarang di ini lah. Tarik ke sini lagi, tambah pendek terus kan? Tambah pendek, akhirnya berimpit dengan garis singgung. Pada saat dia berimpit dengan garis singgung, pada saat dia berimpit dengan singgung, hanya sudah menjadi titik. Titik apa sih? Nol. Tangkap ya? Ya. Ini visual dan logik ya. Visual kan juga ya. Paham ya? Jadi intinya itu sebetulnya. Oke, itu nanti saya ulang lagi enggak apa pengertiannya. Sehingga jadi turunan pertama itu tidak lain adalah apa? Harga batas dari H menuju 0. H menuju 0 itu artinya apa? Garis singgung diputar di titik singgung hingga berimpit. Garis potongnya hingga berimpit dengan garis singgung. Pada saat tadi M itu adalah gradien garis potong sebetulnya. Ya nah, awalnya garis potong. Karena garis potongnya berimpit dengan garis singgung, maka menjadilah gradien garis singgung, ya kan? Bukan garis potong kan jadi. Ya nah, awalnya garis potongnya berimpit dengan garis singgung, maka gradien M itu bukan gradien garis potong lagi, berubahlah menjadi gradien garis singgung. Makanya mengapa M sama dengan Y aksen? Mesti ingat enggak? Kalau Anda belajar di SMA, bagaimana cari gradien adalah sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, ya kan? Nah, itu asalnya dari sini. Sudah paham ya? Jelas sampai sini? Maaf ya, mesti ya. Nah, maka kita masukkanlah rumusnya. Ini sama dengan limit H menuju 0 itu artinya si garis singgung sudah garis potong sudah berimpit dengan garis singgung. Nah, M-nya tadi itu adalah fungsi X tambah H kurang fungsi X per H. Itu awalnya gitu. Sekarang sudah jelas. Ini rumus turunan itu datang dari sini. Saya tidak tahu di SMA Anda diajarkan dan ada.
Oh, Pak. Ya, bagus. Kalau diajarkan bagus sih. Kalau nggak diajarkan sekarang belajar lagi. Ya. Baik, kalau sudah, nah kita masuk dengan limit fungsi. Ini bukan beton ini. Itu partisi dulu ini lantai 3, 4, 5 itu adalah perpustakaan, library. Ya. Sebelum ada gedung baru. Kan library-nya di bawah itu lantai 1 itu kan adanya di gedung baru itu. Ya. Dulu perpustakaan 3 lantai. Oke, baik. Kita masuk dengan limit, karena kita bicara limit fungsi. Limit fungsi itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah limit fungsi aljabar. Ya, limit fungsi aljabar. Yang kedua adalah limit fungsi trigonometri. Ya, limit fungsi trigonometri. Trigonometri ini dulu namanya apa? Ada yang tahu? Goniometri. Nggak pernah dengar ya? Zaman saya namanya goniometri. Ya. Belakang baru trigonometri. Dalam bahasa Indonesia itu saya ada dua namanya apa? Ilmu ukur segitiga, ilmu ukur sudut. Ya, ilmu ukur segitiga, ilmu ukur sudut. Sama. Oke. Nah, khusus ilmu fungsi limit fungsi trigonometri itu rumus dasarnya adalah limit x menuju 0 ya dari sin x per x. Bisa gak ini sin setengah x per setengah x nama sama sin u per u ya. X-nya itu bisa apa aja, mau 5x per 5x boleh, setengah x per setengah x juga boleh. Juga kebalikannya adalah limit dari x menuju 0 x per sin x ya. Ini sama dengan limit x menuju 0 dari tangen x per x. Ini juga sama dengan limit dari x menuju 0 kebalikannya x per tangen x. Nilainya berapa? Ada yang tahu? 1, betul. Ya. Kalau kita buktikan dengan dalil hospital, benar nggak 1 depannya? Benar apa kan dalil hospital? Kalau dimasukkan nilainya berbentuk nilainya 0 per 0 atau tangga per tangga. Nah, nanti kita buktikan juga mengapa kalau dalil hospital bentuknya 0 per 0 atau tangga per tangga, maka pembilangnya kita turunkan sendiri per penyebutnya turunkan sendiri. Bukan U per V ya. Yang turunan U per V apa? U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Kalau saya UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut mangga 2. UV turunannya UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya, lebih gampang gitu. Memang Anda terbiasa, saya juga dulu belajarnya U aksen V plus V aksen U. Ya kan? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya. Oke, ini yang trigono cuma itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk dengan fungsi transenden. Mungkin istilah transenden baru bagi Anda. Ya. Transenden. Sebenarnya dalam transendennya Anda sudah kenal itu. Ada 4, yaitu fungsi eksponensial A pangkat X. Fungsi logaritmik, log X bilang pokok A. Fungsi trigonometri, Y dengan sin X, cos X, tangen X, kosekan X, sekan X, kotangen X. Ya kan? Ada 6 kan? Yang terakhir siklometri. Itu baru gak bagian itu. Siklometri adalah arcus. Arcus itu apa? Sudut. Sudut pusat. Ya. Oke, kita masuk. Jadi ada fungsi transenden. Ini nanti saya kasih ke Anda juga ya. Terserah Anda mau catat atau biasa mahasiswa itu memang harus lanjut di transenden. Fungsi transenden ya. Nanti ini siapa kira-kira yang mau buatkan apa WA group ini nanti?
Anda. Nah, setelah itu nanti saya kasih WA saya. Kemudian saya akan kirimkan ini saya namakan whiteboardnya, kan di whiteboard ya. Kemudian link videonya setelah selesai di recording, kemudian saya upload ke YouTube, linknya saya kasih juga, ya. Oke, baik. Fungsi transenden itu terdiri atas 4. Pertama adalah fungsi eksponensial. Eksponen, ya, eksponensial. Termasuk E pangkat X ya, A pangkat X, E pangkat A. Jadi bilangan A-nya itu bisa bilangan Euler ya. Yaitu Y sama dengan A pangkat X. Ada syaratnya di sini. Apa syaratnya? A-nya harus positif dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Tidak boleh sama dengan 1. Karena 1 pangkat X, 1 pangkat X 1 Anda nanti. Belum tentu ya. Nanti Anda lihat 1 pangkat X, 1 pangkat hingga itu apakah 1? Bisa 1, bisa juga bukan 1. Pangkat sekian. Ya. Oke, ini fungsi eksponensial. Yang kedua adalah fungsi logaritmik. Logaritmik. Logaritma sama dia. Yaitu Y sama dengan log X bilangan pokok A. Ya. Oke. Ini pasti X-nya harus besar sama dengan 0. Tuh, besar dari 0 ya. Sama dengan 0, nanti log 0 minta hingga nanti. Ya. Positif kita ambil ya. Jadi ini X-nya harus positif. Nggak boleh negatif. Ada nggak log negatif? Nggak ada. Log min 2 dan nggak ada. Ya. Oke, ini syaratnya. Dan ketiga adalah fungsi trigonometri atau goniometri. Ya. Y adalah contohnya sin X boleh, cos X boleh, tangan X boleh, atau kebalik. Oke. Kemudian yang keempat adalah fungsi siklometri. Siklometri. Yang ini adalah Y adalah arcus sin X. Ini versi Eropa. Kalau versi Amerika sin pangkat min 1 X. Jadi inverse dari fungsi X. Itu versi Amerika. Kalau versi Eropa arcus. Jadi arcus itu mungkin saya contohkan kalau kita gambar ya. Gambarnya enggak itu bagus sih. Nah, ini pusat ya. Ini adalah sudut pusat ya. Tapi harus dalam radian ya. Misalnya ini saya ambil adalah 60 derajat ya. 60 derajat. Berarti busur ini berapa sih? 60 juga. Busur di hadapan sudut pusat kan sama dengan sudut pusat. Nah, misalnya cos ya. Cos. Jadi Y adalah cos 60 derajat. Atau dalam radian berapa tuh? Kosinus pi per 3 enggak? Pi itu 180 derajat bagi 3 kan 60. Nah, sudut pi per 3 ini, sudut pi per 3 atau 60 derajat itu, pi per 3 itulah sama dengan sudut pusat, itu tulis arcus sudut pusat dari ya, RC ya, sudut pusat dari kosinus yang harganya, oh ya ini harga berapa tadi? Cos 60 adalah setengah. Ya. Jadi pi per 3 adalah sudut pusat dari kosinus yang harganya setengah. Gitu. Nangkap ceritanya? Masih belum. Hah?
Ya, kebalikannya gitu. Ya, memang inverse. Inverse aja. Jadi nanti eksponensial dengan logaritmik saling inverse akan kita buktikan sebentar lagi. Begitu juga fungsi trigonometri dengan fungsi siklometri saling inverse. Ya, saling inverse. Mungkin kita ambil contoh ya ini atau ini bolehkah ditulis apa nih? Kosinus pangkat min satu itu inverse inverse dari cos inverse cos dari yang harganya setengah. Enak. Masih bingung? Kita ambil contoh sin 30 setengah juga kan? Oke, kita lihat. Y sama dengan sin 30 atau enggak usah pakai Y. Kita tahu sin 30 derajat adalah setengah. 30 derajat berapa? Pi per 6 ya? Adalah setengah. Maka sudut pi per 6, maka sudut pi per 6 itu siapa? Arcus, ya nak? Arcus AFC dari sinus yang harganya setengah. Atau ini boleh tulis apa? Sin pangkat min 1 dari setengah. Inverse inverse dari sin yang harganya setengah. Sudah nangkap? Ingat Arcus itu versi Eropa, ya. Ini Eropa dan ini eh, pangkat min 1 itu inverse itu versi Amerika USA, ya. Jelas ya? Mau contoh lagi boleh. Kita lihat contoh yang tangan saya. Tangan 45 derajat adalah 1. 45 derajat diubah dalam radian pi per 4. 180 bagi 4 adalah 45 derajat. Maka sudut pi per 4 adalah apa? Sudut pusat dari tangan yang harganya 1. Atau ini boleh tulis inverse tan dari 1. Inverse. Ya. Sudah jelas sampai sini? Mungkin di SMA enggak diajarkan detail gini. Ya. Oke, enggak apa-apa. Baik. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau enggak ada, sebentar lagi kita buktikan benar nggak fungsi eksponensial inverse-nya adalah fungsi logaritmik. Demikian juga kebalikannya. Benar nggak fungsi logaritmik kalau diinverskan adalah eksponensial? Kita lihat ya. So far, ada yang mau ditanya? Jauh ini? Kalau enggak ada, kita masuk yang pertama. Kita ambil fungsi X adalah A pangkat X. Yang kita mau cari adalah inverse-nya. Oke. Nah, fungsi X ini kita misalkan Y. Ya, Y sama dengan A pangkat X. Jadi kita misalkan ya. Misalkan Y adalah A pangkat X. Nah, kita usahakan kalau Y adalah fungsi X, inverse-nya apa? X adalah fungsi Y. Ya, nak? Kita balik. Nah, supaya kita dapat X, diapakan? Kita lockkan. Lock kiri dengan lock kanan. Ya, nak? Kita lockkan. Jadi sini lock kiri, lock Y, sama dengan lock kanan. Lock A pangkat X. Jadi log Y tetap. Nah, menurut sifat logaritma, pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengalinya. Jadi pangkatnya X. Jadi X kali log A. Berapa X? X adalah log Y dan terbalik. Log Y per log A. Ini juga salah ya. Yang terbalik ya. Sama 10 adalah 2X. Berapa X? 10 bagi 2. Betul nggak ini? Jangan 2 per 10. Ngacau berarti. Nah, kemudian X itu apa? X itu adalah inverse. Sebetulnya inverse terjadi pada pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama X. Kena? Garis Y sama X. Ya. Jadi di sini X itu adalah inverse dari fungsi Y.
Nah, log Y per log A ini bisa ditulis log Y bilang pokok A, nah, ya kan? Log Y per log A, ingat nggak? Log B per log A, log B bilang pokok A, ya kan? Jadi log Y per log A adalah log Y bilang pokok A. Nah, ini terjadi apa? Refleksi terhadap, ya, refleksi terhadap garis Y sama X, ya kan? Ini terjadi refleksi. Refleksi itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Maka ini, ya, maka semua Y kita ganti X, benar nggak? Kita ganti dengan X. Jadi jadilah inverse dari fungsi X adalah log X dalam pokok A. Y-nya ganti dengan X. Benar sekarang terbukti bahwa inverse dari fungsi eksponensial adalah fungsi logaritmik. Logaritmik atau logaritma, ya. Jelas sampai sini? Any question so far? Pak, Ya. jadi tadi itu karena X kan mau diubah jadi inverse. Jadi X itu sama aja inverse Y. Yang dimaksud dengan inverse itu seperti dibalik, artinya gini. Dalam bahasa Indonesia, ia pergi, pergilah ia. Kan dibalik kalimatnya. Kalau Y adalah fungsi X, maka X adalah fungsi Y. Jadi maksudnya kalau di sini, ya. Kalau Y adalah fungsi X, maka X adalah fungsi Y. Itu enggak? GY, ya kan? Itu maksudnya. Nah, X itu adalah inverse dari fungsi Y. Mengapa? Mengapa Y sama dengan X? Karena semua, Anda lihat, boleh lihat nanti, semua pencerminan yang terjadi pada garis Y sama X. Y sama X itu sebagai cermin nih. Cermin nih. Paham ya? Jadi gara-gara ada pencerminannya itu makanya X sama dengan Y itu berlaku. Y sama X, ya. Karena pencerminannya terhadap garis Y sama dengan X. Maka semua Y boleh ganti X, kan? Ya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ya. Biar nanti dibantu. Sabar. Biasanya saya absen terakhir nanti. Ya, nanti yang tidak bisa absen kasih tahu aja. Jadi kan saya itu. Baik, sampai sini. Ini yang pertama. Yang kedua, sebentar lagi kita balik. Jadi jawabannya yang jadian soal. Ya. Jadi jawabannya fungsi X adalah log X dalam pokok A. Bagaimana kita menentukan inverse-nya? Nanti hasilnya pasti A pangkat X. Ya kan? Dan lagi catat apa-apa, ya. Sebenarnya mahasiswa ya aktif itu sebetulnya lebih berkesan kalau ditulis, ya, sebetulnya. Kadang-kadang waktunya gitu, ya. Zaman saya kuliah dulu, sayangnya pinginnya tuh kalau ada kamera di foto-foto sih, atau kalau bisa panjang di videoin. Nah, ini zamannya beda, ya. Jadi sekarang ya teknologi. Saya beli yang handycam yang Sony 10 tahun yang lalu, sekarang sudah tidak ada. On the sudah tidak ada. Rusak. Eh, apa? Biasanya kan dicolok ke bodinya itu untuk charger yang bisa dicas. Ternyata tidak bisa, ternyata alat chargernya itu mungkin terbakar atau apa, tidak tahu. Rusak, ya. Saya ke Sony, ada berapa Sony bisa. Akhirnya saya beli alat charger sendiri terpisah gitu. Oke. Baik. Finish? Sudah selesai? Nah, sekarang yang kedua. Jadi fungsi X-nya kita salin dari jawabannya tadi adalah apa tadi? Log X dalam pokok A. Ya, log X dalam pokok A ditanya inverse-nya. Apakah benar nanti adalah eksponensial? Kita lihat. Ini kita misalkan dengan Y. Y adalah log X dalam pokok A. Anda tahu
Log X melampaui A bisa dipecah log per log enggak? Log per log. Log X per log bilangan A. Ya enggak? Kemudian ini dikali silang. Dikali silang, Y kali log A sama dengan log X. Ya kan? Kemudian Anda tahu Y ini pengali. Ingat tadi ya, pangkat dipindah ke depan jadi pengali, pengali pindah ke belakang jadi pangkat enggak? Jadi ini menjadi log A pangkat Y adalah log X. Log sama dengan log. Apa lognya boleh dicoret? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya bukan perkalian. Kalau ya perkalian boleh coret. Dihilangkan aja. Ya, dihilangkan. Dihilangkan dia tinggal apa? A pangkat Y sama dengan X. Ya kan? Kemudian X-nya kita balik. X adalah A pangkat Y. X itu apa? X itu adalah inverse dari fungsi Y. Ya enggak? Sama dengan A pangkat Y. Ini terjadi apa? Refleksi. Refleksi itu pencerminan terhadap garis Y sana X. Halo? Maka semua Y diganti dengan X. Sehingga inverse dari fungsi X adalah A pangkat X. Seperti bahwa fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik saling inverse. Demikian juga nanti kita akan buktikan bahwa fungsi trigonometri dan fungsi siklometri juga saling inverse. Ya, kita akan buktikan kali. Ada pertanyaan di sini? Ya, kalau tidak jelas tanya ya. Jangan kata peribahasa malu bertanya sesat di dalam tanya alamat ya. Kalau di sini malu bertanya nggak mengerti. Kalau nggak ngerti ujiannya apa? 0,0 ya. Artinya alias gagal ya. Oke. Pak, Ya. kalau gitu kan itu terjadi refleksi terhadap jadi Y sama dengan X. Kalau gitu yang pas X sama dengan A pangkat Y boleh langsung diganti dong, Pak? Ya, masih ini kan pembuktian secara detailnya seperti ini. Nanti saya bilang, mengapa Y sama X? Karena terjadi pencerminan terhadap garis Y sama X. Pencerminan itu refleksi. Ya. Berarti boleh juga, Pak, dari X sama dengan A pangkat Y itu langsung diubah. Jadi Y sama dengan A pangkat X. Tapi orang nggak ngerti kan. Coba ada tanya atau teman Anda yang di SMA yang bukan kuliah sini coba tanya. Pasti tanya, mengapa sih Y-nya kan Anda ubah sama dengan X? Alasannya apa? Nah, ini timbul pertanyaan nih kan. Maksudnya kita menghindar itu, kita punya alasan mengapa Y sama X, karena terjadi pencerminan terhadap garis Y sama X. Artinya Y boleh ganti X boleh ganti Y, kan gitu aja. Paham ya? Alright? Ya. Ada, kita rasanya sudah perkenalan kan di kelas. Mas AE, Pak. Ya, batu dikenalkan oleh kajur Anda, Ibu Alfi kan. Saya kebetulan sama Ibu Diana gitu ya. Oke, baik. Kalau sudah, yang ketiga sudah finish? Hah? Belum? Sudah selesai? Sudah. Yang ketiga adalah fungsi X atau Y itu sama dengan apa? Sin X. Ditanya inverse-nya apa? Apa inverse-nya? Nah, ini selalu kita misalkan, saya singkat misalkan Y sama dengan sin X. Benar saya balik. Sin X sama dengan Y. Boleh kan? Y adalah sin X adalah kita ambil sudutnya. Sudut X itu apa tuh? Sudut pusat itu disebut apa? Arcus, ya enggak?
sudut pusat dari sinus yang harganya Y. Nah, ini yang tadi saya pakai angka. Sin pi per 6 atau sin 30 derajat adalah setengah. Maka pi per 6 sudut pusat di sudut arcus dari sinus yang harganya setengah, ya kan? Ya. Itu jelas pakai angka kan? Kalau ini jelas nggak Anda nih? Sin X adalah Y, X adalah sudut pusat, itu arcus, dari sinus yang harganya Y. Ya kan? Bisa paham nggak? Dengan contoh tadi, bisa contoh ulang lagi ya. Sin 30 derajat adalah setengah. 30 derajat diubah dalam radian. Maka sudut pi per 6, itu X dari ya, pi per 6 adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat, ya kan? Dari sinus yang harganya setengah. Jelas nggak nih? Ya, yang contohnya berapa ini kan? X itu apa? X itu adalah inverse dari fungsi Y, ya kan tadi kan? X itu adalah fungsi adalah inverse dari fungsi Y. Ini terjadi apa? Refleksi terhadap garis Y sama X. Nah, artinya semua Y boleh diganti dengan X. Jadi inverse dari fungsi X adalah arcus dari sin X. Itu betilah inverse dari trigonometri adalah fungsi apa? Siklometri. Salah satunya sin ya. Aku sin, aku cos, aku tangen, aku kosekan, aku sekan, aku kotangen. Ada 6 ya. Nah, sebentar kita balik. Aku sin, inverse-nya apa? Ya, kembali ke trigonometri lagi sin X. Ya kan? Ada pertanyaan dulu? Tembus suara. Karena ini bukan beton. Beton. Pasti namanya partisi. Nanti kalau saya keras sana lagi. Oke, finish. Nah, dalam yang keempat dari fungsi transenden adalah kita balik. Jadi kalau fungsinya adalah arcus sin X, yaitu sudut pusat dari sinus yang harganya X, bagaimana inversnya? Ditanya, bagaimana inversnya? Ini kita misalkan selalu dengan Y sama dengan arcus sin X. Nah, ini kita balik cerita tadi enggak? Y itu adalah sudut pusat dari sinus yang harga X. Berarti sinus dari sudut Y harganya X. Betul. Halo? Cerita pakai angka tadi ingat enggak? Apa tadi? Sin pi per 6 adalah setengah. Pi per 6 adalah arcus dari sinus yang harganya setengah. Maka sinus dari sudut pi per 6 harganya setengah. Kan gitu kan? Jelas ya? Jadi kalau Y adalah arcus sin X, Y itu adalah sudut pusat arcus ya, dari sinus yang harganya X ya. Y itu adalah sudut pusat nih, arcus ARC ya, dari sinus yang harganya X. Maka sinus dari sudut Y harganya X. Dibalik, X adalah sin Y. X itu apa? X itu adalah inverse dari fungsi Y. Selalu ya. Sama dengan sin Y. Ini terjadi refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Maka semua Y diganti dengan X. Jadi apa? Inverse dari fungsi X adalah sin X. Jadi benarlah bahwa fungsi siklometri kalau diinverskan menghasilkan fungsi trigonometri. Yang lama namanya goniometri. Ilmu ukur sudut, ilmu ukur segitiga.
Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada beberapa yang nanti ya rumus Euler itu ada saya tulis di kampus ini ada namanya EMACS, EMACS, Engineering, MA Matematik, CS Computer Science. Jadi EMACS. Nah, di volume 4 Anda ya, di volume 4 nomor 1. Coba ada itu ada rumus Euler. E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Dari mana rumus itu? Nah, itu nanti yang Anda belajar bentuk dari satu pangkat tangga tadi. Ya. Oke. Kalau sudah nomor 4 selesai, kita masuk dengan teorema limit. Ya. Kita lagi teorema limit. Finish? Ada yang belum? Sudah selesai? Sudah, kita masuk dengan teorema limit. Yang pertama, jika M dan B konstan, maka bahasa matematik itu maka panai. Jika maka, Anda ada belajar kan nanti di matematika diskrit apa sekarang dapat? Jika maka, ya kan? Dan panah itu maka limit dari X menuju A, ya A pasti konstan juga ya. M kali X tambah B sama dengan apa? X-nya diganti dengan A, betul nggak? Jadi ini M kali A tambah B nak? Atau ini hasilnya AM tambah B. Ya. Itu yang pertama. Oh, sorry. Ini saya kasih contoh dulu ya tadi. Contohnya belum. Kalian contohnya ya, jadi supaya lebih real. Contohnya apa? Limit dari X menuju 3 dari 2X plus 5 adalah apa? Tinggal ganti X-nya kan. 2 kali 3 tambah 5. Hasilnya apa? 2 kali 3, 6. Tambah 5, 11. Ya, selesai. Ya kan? Yang kedua, jika C suatu konstanta, maka limit X menuju A dari suatu konstanta C hasilnya apa? C juga. Karena C tidak dipengaruhi oleh X. Ya. Contohnya, limit X menuju 1000 dari suatu 7 hasilnya apa? 7. Jadi X-nya tidak mempengaruhi 7-nya. Tidak mengandung X. Itu alasannya. Jelas sampai sini? Ya. Ya, setelah kita apa tuh baru masuk ke contoh-contoh hitungannya. Ada soal latihan juga ya. Baru 2 ya. Oke. Sudah selesai? Yang lain sudah? Belum? Ada yang belum? Hah? Belum.
Tolong diingatkan kalau sudah mendekati jam 11 ya. Kadang sering terlewat. Oke, finish. Yang ketiga adalah jika limit, oh ini bukan jika, sorry, langsung limit aja. Yang ketiga, limit X menuju A. Dari X berapa? X ini diganti dengan A. Ya udah selesai itu kan. Contoh, limit dari X menuju 3 dari X adalah 3 ya. Yang keempat, jika limit X menuju A dari F1X adalah L dan limit X menuju A dari F2X adalah M, maka bahasa matematik itu maka itu panah deh. Limit dari X menuju A dari X1X ditambah F2X adalah apa? L tambah M. Nah, menurut teorinya ya langsung Anda masuk L tambah M, tapi ini yaitu nanti boleh dalam prakteknya. Secara teoremanya ini kan dipecah dari dua limit kan. Limit dari F1X ditambah limit dari X menuju A dari F2X. Yang nilainya, ini nilainya sudah tahu, L, ini nilainya M. Ya nak? Kalaunya kurang, ya kurang juga kan gitu. Enak. Sama kurang tuh ikuti tandanya. Jelas? Ini teorema-teoremanya yang harus kita ya tahu lah ya, kuasai gitu. Eh, Kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya. Nggak apa-apa. Oke. Tiga. Oke. Sudah selesai? Nah, kita masuk yang kelima. Contoh yang keempat yaitu apa? Limit X menuju 3 dari X kuadrat plus 5 berapa? Limit X menuju 3 ini secara apa boleh dipecah menjadi dua limit ya. Limit dari X kuadrat ditambah limit dari konstan 5, betul. Ini sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 5, konstan 5. Sebenarnya kalau sudah bisa langsung ke sini boleh kan? Tanpa kita pecah limit tambah limit, ya kan? Ya. Sehingga ini menjadi 9 tambah 5 adalah 14 ya. Jelas ya? Jadi menurut teoremanya ya pecah-pecah gitu, tetapi dalam praktisnya orang cenderung langsung. Nah, ini adalah ekspansinya untuk nomor 5 dari F1X tambah F2X tambah F3X tambah titik-titik dan seterusnya sampai Fnx. Nah, menurut teorema ini dipecah-pecah menjadi masing-masing punya limit. Jadi limit dari X menuju A dari F1X ditambah limit X menuju A dari F2X ditambah limit X menuju A dari
F3X tambah titik, ini tambah titik, ini limit dari X menuju A dari F and X. Ini teoremanya gitu kan. Ini bisa dipecah, mau berapa banyak, mau 100 ya bisa aja. Ya. 10 bisa. Nah, sebentar lagi contohnya gimana? Ya, ya pastinya bentuknya polinom, ya kan? Bisa banyak. Ya. Bisa juga campur trigonometri, bisa juga. Nah, dipecah menjadi limit tambah limit tambah limit tambah limit. Jadi limit itu berlaku 4 operasi hitung. Apa? Limit tambah limit, limit. Limit kurang limit, limit. Limit kali limit, limit. Limit bagi limit, limit. Jadi 4 operasi hitungnya masuk nggak? Tambah kurang kali bagi, ya kan? Semuanya masuk. Ya. Nah, contohnya apa? Belum. Masih. Contohnya ya kita dalam bentuk polinom, ya. Contohnya untuk polinom yaitu limit dari X menuju 1 dari X pangkat 3 tambah 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 7. Kalau menurut teoremanya apa? Dipecah masing-masing gitu kan, dari X pangkat 3 limit dari X menuju 1 dari 2X kuadrat ditambah, ya kan, limit dari X menuju 1 dari 5X tambah limit konstan, ya, X menuju 1 dari 7. Karena ini adalah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 tambah konstanta 7. Sebenarnya ini kalau biasanya tanpa teorema langsung sih, ya nah. Nah, langsung di 1 tambah 2 tambah 5 tambah 7. Berapa tuh hasilnya? 3, ya, 15. Jelas ya? Jadi seperti itu. Sederhana ya. Kalau sudah, sebentar lagi ya cepat. Setiap sesinya ada absensinya ya, nanti saya panggil gitu. Tapi saya balik, jadi yang sudah absen sudah nggak panggil lagi, yang nggak ada namanya, nah itu di situ, oh ada orangnya ya. Ya. Oke, yang berikutnya adalah yang keenam, ya. Masih ada yang ini tadi, sudah. Yang keenam adalah jika limit X menuju A dari F1X adalah L sama dengan L, dan limit X menuju A dari F2X adalah M, maka limit perkaliannya limit X menuju A dari F1X dikali dengan dikali dengan F2X ini sama dengan, bisa dipecah menjadi limit kali limit. Itu yang tadi saya ingatkan, limit dari F1X dikali dengan limit X menuju A dari F2X. Berarti ini ada, ini limit, ini sudah tahu nilainya apa nih? Ini L, ini apa? M. Jadi L kali M. Jadi operasi hitung tadi apa? Tambah limit limit kurang limit kali limit. Ada limit kali limit kali limit kali limit kali limit. Ya, satu limitnya. Ya. Bagi limit ya pembagian 2 ya, ada yang limit bagi limit, ada yang biasanya limit bagi limit ya udah. Ya. Contohnya sebentar lagi, limit dari
X menuju 1 dari X kuadrat kali X tambah 5. Ini bisa dipecah menjadi limit X menuju 1 dari X kuadrat dikali limit X menuju 1 dari X plus 5. Sebenarnya bisa dikalikan X pangkat 3 tambah 5 X kuadrat. Bisa juga. Nah, sehingga kalau kita masukkan ini adalah 1 kuadrat dikali 1 tambah 5. Betul nggak? 1 kuadrat 1 tambah 5, 6. Jadi hasilnya 6. Nah, sebentar lagi ekspansinya. Jadi jumlah tadi ada ekspansi, perkalian juga ada ekspansi. Ini suara masuk nih. Any question? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, udah selesai belum? Belum. Ada yang belum selesai. Bentar lagi yang ketujuh adalah ekspansi ya. Jadi limit X menuju A dalam kurung siku F1X kali F2X kali F3X titik kali N Fnx. Nah itu sama menjumlah tadi, ini kalinya ya. Dah yang ketujuh. Jadi limit X menuju A dari apa F1X dikali dikali F2X dikali dengan F3X dikali titik-titik dikali dengan Fnx. Jadi sama dengan limit X menuju A dari F1X dikali limit X menuju A dari F2X dikali dengan limit X menuju A dari F3X dikali dengan titik-titik itu dikali dengan limit X menuju A dari Fnx. Kan gitu kan? Contoh. Itu limit X menuju 0 dari X tambah 5 per X kuadrat dari kali sin X kali tangen X. Nah, gimana nih? Lalu dicampur dengan limit fungsi trigonometri. Ingat tadi sin X per X, tangen X per X, atau kebalikannya nilainya 1. Jadi ini X kuadratnya bisa masuk ke sin dan tangen, ya enggak? Jadi ini dipecah menjadi limit X menuju 0 dari X plus 5. Nah, di sini ada sin X, di sini ada tangen X, dan ini per ya. Bisa terbalik ya. Nah, X kuadrat itu X kali X enggak? Nah, ini limitnya berapa? 0 tambah 5. Ini limitnya berapa? 1. Ini limitnya berapa? 1 juga. Hasilnya berapa? 5 ya.
Oke. Sekali lagi yang ke-8, sebentar lagi pembagian ya. Tadi penjumlahan atau pengurangan, kemudian perkalian, terakhir adalah pembagian. Ada syaratnya penyebut tidak boleh 0. Oke. Kita masuk yang ke-8. Yang ke-8 adalah yang tadi sama ya. Oh ini jika limit X menuju A dari F1X adalah L dan limit X menuju A dari F2X adalah M, maka limit X menuju A dari F1X per F2X. Nah ini kan boleh dipecah limit bagi limit, betul nggak? Ingat limit bagi limit adalah limit juga kan? Ini di limit bagi limit. X menuju A dari F1X, sini F2X. Berarti ini sama dengan apa? Yaitu L, yang atas L di bawah M. Ingat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau bukan limit ya, saya sepenol tak terdefinisi. Ingat, sepenol tak terdefinisi. Sepenol tak terdefinisi. Anda punya kue tar besar, tidak dibagi pada siapa-siapa. Artinya satu kue dibagi 0. Ya. Kata, masing-masing dapat berapa? Ya nggak ada. Benar kan? Kue tarnya masih utuh kok. Ya kan? Nah itu dan logikanya seperti itu. Gue ingat. Lapar perut deh. Oke. Nah, ini ada perjanjian ya. Jadi kalau ada limit X menuju 0 dari 1/X, ini apa nih? Limitnya tetap ditulis ya. Dari 1/0 adalah perjanjian tak hingga. Ya, demikian juga limit X menuju tak hingga dari 1/X adalah limit dari X menuju tak hingga dari 1 tak hingga adalah 0. Perjanjian sekali lagi, dalam limit 1/0 itu tak hingga, dalam limit 1 tak hingga itu adalah 0. Ya, itu ada, ini merupakan perjanjian ahli matematik ya. Mungkin di SD bingung, 1/0 apa? Tak hingga, salah, tak terdefinisi ya. Contoh tadi kan jelas tuh, satu kue tar yang besar tidak dibagi pada siapa-siapa. Ditanya masing-masing dapat berapa? Tidak ada, ya kan? Ya. Oke. Yang ke-9 sebentar lagi. Ada temannya yang dari CS Mat. Enggak, maksudnya saya sebetulnya mau kirim juga materi yang apa nih? Jadi janji sama mereka juga waktu itu. Tapi saya tak jumpa lagi. Karena saya
Terbalik tahun yang lalu saya ngajar CS Smart, sekarang ini CS Start. Itu bukan saya yang pilih, ditentukan oleh jurus. Ya udahlah. Ya. Oke. Yang kesembilan. Yang kesembilan teoremanya, jika limit X menuju A dari fungsi X adalah L, maka limit X menuju A dari fungsi X kurung pangkat N. Nah, ini pangkat N-nya boleh keluar dari limit. Jadi sama dengan limit X menuju A dari fungsi X kurung pangkat N. Berarti ini L pangkat N, nah? Kan nilai limitnya kan L tadi. Jadi pangkat N. Jadi pangkat N ini boleh keluar dari limit. Demikian juga akar. Akar sama juga ya. Nah, ini dengan catatan sini N-nya adalah bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Bulatnya positif. Itu apa tuh? 1, 2, 3, 4. Itu enggak? Sama dengan bilangan asli. Natural number. Ya kan? Natural number. Bilangan bulat. Dibilang asli. Yang ke-10. Nah, ini yang model sama ya. Jika ini sama. Terus di sini dia tanya limit dari X menuju A dari akar N dari fungsi X. Sebenarnya akar N itu sama enggak kurung pangkat seper N? Sama kan? Berarti pangkat seper N ini boleh keluar kan? Artinya akarnya boleh keluar dari limit. Artinya sama dengan akarnya, akar panjang, boleh keluar dari limit. Ya, ini bisa keluar dari limit. Jadi sama dengan akar N dari L. Ya nak? Akarnya bisa keluar dari limit. Nah, sini ada ketentuannya. Ada ketentuannya sini jika L-nya positif atau sama dengan 0, positif atau sama dengan 0, maka akar N dari L-nya itu ada. Maksudnya nilainya ada. Ya. Contohnya adalah akar 3 berapa? Akar 3 1,7 sekian. Betul enggak? Kalau akar 2 0, akar 2 1,4142 dan seterusnya, panjang sampai akhir kiamat habis. Kemudian yang jika L-nya negatif, nah ini, maka tergantung N-nya genapkah atau ganjilkah, ya kan? N-nya bisa genap, bisa ganjil, ya. Jadi kalau N-nya genap, apa yang terjadi? Kalau N-nya genap, contohnya akar min 1, berapa? Imajiner, betul. Tapi kalau N-nya ganjil, apa yang terjadi? Akar 3 dari min 1 berapa? Iya, akar 3. Min 1 itu sama enggak min 1 pangkat 3? Ya, hasilnya min 1. Kalau dia akar genap, jadi imajiner. Ya, akar min 1 adalah imajiner. Di teknik biasanya imajinernya, tahu enggak ditulis apa? C. Seringkali tulis C. Bukan I, tapi C. Di teknik ya. Orang teknik enggak tahu lain dari yang lain ya. Jadi saya sering jumpa itu yang tulisan yang teknik imajiner itu tulis dengan C. Nanti misalnya mungkin Anda pelajari yang namanya Derek Forel. Ya, transformasi Fourier. Transformasi Fourier yang Anda sehari-hari pakai itu apa? Tahu ada? Ada di saku Anda atau di tas Anda. Apa itu? Handphone. Handphone itu Anda ketik kan digital. Batunya keluar dari handphone menjadi analog.
ya, analog. Dari gelombang bergerak dia menuju ke yang dituju, misalnya teman Anda kan. Nah, berarti yang mau masuk dari analog menjadi digital diinverskan. Ini yang tadi yang saya bilang dari digital dari analog itu menggunakan fast Fourier transform. Terjemahnya transformasi Fourier cepat. Oh, cepat kan? Anda ketinggalan zaman, ya kan? Beritanya udah basi, ya kan? Jadi transformasi Fourier cepat, EFT, fast Fourier transform. Waktu dia gelombang tadi mau masuk ke dari analog menjadi digital di handphone teman Anda, ya inverse kan, jadi inverse fast Fourier transform. Jadi terjadi gini. Ini saya sedikit menyimpang di apa-apa ya. Jadi ini handphone saya. Ini handphone Anda, ini sini Anda ketik digital, ya betul nggak? Ya ini digital. Batunya keluar, ini menjadi analog. Ya, ini menggunakan nama fast Fourier transform, EFT, terkenal tuh. Fast Fourier transform, transformasi Fourier cepat. Ini jalan nih kan? Ini jalan menuju ke handphone teman Anda. Ya. Ya. Ini dari analog menjadi digital, sini digital. Ya, di ketik sini, ini dia menggunakan inverse fast Fourier transform. Jelas ya? Ya, ini penting Anda tahu, gelombangnya itu sangat mempengaruhi tubuh Anda ya, terutama pria. Saya kasih ingatkan Anda, sebaiknya handphonenya jangan letak di saku. Kalau bisa ada di tas. Mempengaruhi fisik Anda ya. Jelas, perhatikan ya. Jadi ini fast Fourier transform ya. Jadi perhatikan. Anda pakai tapi Anda tidak tahu itu apa ya. Jelas ya, handphone Anda itu yang berfungsi situ adalah fast Fourier transform. Transformasi Fourier cepat. Nah, ini yang saya ajarkan juga di product design engineering yang di ASO ya. Oke. Untuk tahu aja itu ilmu matematikanya itu di teknik itu I itu sering kali tulis J ya. Oke. Kita teruskan. Jadi tadi ini sudah ya, supaya tahu aja. Berikutnya yang ke-11, bentar lagi 12 habis ini. Yang ke-11 adalah limit X menuju A dari super X. Apa? Hasilnya? Super A. X-nya kan di A aja. Yang ke-12, jika N adalah integer positif, maka limit dari X menuju A dari akar N dari X adalah apa? Kalian tahu? Akar N dari A. Integer. Integer dari 2,5 berapa? Kalian tahu? Integer dari 2,5? Pokoknya belakang koma sikat. Buang. Nah, ini rugi nih pakai integer pembulatan rugi. Kalau biasa kan lebih dari setengah bulat ke atas, ya kan? Nah, makanya saya bilang, jadi integer dari 2,9 hasilnya tetap 2. Jadi integernya ya babat aja, pokoknya belakang koma habis. Ya, itu artinya integer. Pengertian integer itu ini ya, supaya tahu. Oke. Nah, sebentar lagi kita masuk contoh. Ya. Integer itu merugikan Anda deh. Tiada maaf bagimu bilang. Pokoknya belakang koma habis. Oke. Jadi tidak ada pembulatan integer ya. Yang rugi itu 2,9.
sama 2,1 sama aja. Ya. Baik, sebentar lagi kita masuk contoh-contohnya. Setelah itu kita ada soal latihan. Ini waktunya. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kita langsung contoh. Pertama adalah limit X menuju 3 dari X kuadrat ditambah 7X plus 5. Kalau model gini gimana? Dimasukkan aja. Jadi 3 kuadrat ditambah 7 kali 3 tambah 5. Kita enggak usah limit X menuju 3 dari X kuadrat tambah limit 7X tambah limit 5. Ya, itu teoremanya tadi kan. Ya enggak? Dalam prakteknya langsung. Jadi berapa nih? 9 tambah 21. Jadi hasilnya berapa? 35. Oke, yang kedua, limit dari P menuju 2 dari P kuadrat kurang 5P tambah 6 per P kuadrat tambah 2P kurang 8. Apa yang jadi? Kalau dimasukkan duanya, hasilnya apa? 0 per 0. Ah, itu yang terkenal dalil L'Hospital. Ya kan? Atau langkah pertama biasanya ini ada dengan cara penfaktoran. Menguraikan. Diuraikan. Jadi limit P menuju 2. Ini kita uraikan berapa kali berapa nih? Ya. Ini jumlahnya min 5, hasil kalinya plus 6. Berarti sini min 2 dan min 3. Betul enggak? Min 2 tambah min 3, min 5, hasil kalinya plus 6. Kalau yang bawah, P min 2, P min plus 4. Plus 4 ya. 4 kurang 2 kan plus 2. Oke. Jadi ini difaktorkan ya. P tambah 4. Nah, yang P kurang 2 ini kan 2 kurang 2, 0. 2 kurang 2, 0. Ini yang 0 per 0 itu ini sebetulnya. Betul enggak? 0 per 0 itu adalah P kurang 2 per P kurang 2. Ya. 2 kurang 2 per 2 kurang 2 kan? Jadi 0 per 0. Itu yang menyebabkan 0 per 0. Jadi itu kita coret, maka tinggal apa? Tinggallah limit dari P menuju 2 dari 2 kurang 3 per 2 tambah 4. Berapa tuh? Min 1 per 6 atau min 1/6 ya. Min 1/6. Hasilnya min 1/6. Oke. Kalau kita pakai dalil L'Hospital gimana? Karena ini 0 per 0 bisa juga gunakan dalil. Ya ini mungkin hospitalnya pakai topi ya. O-nya. Nggak ada S-nya. Kalau pakai S, hospital itu rumah sakit deh. Di sini tidak ya. Jadi nama orang L hospital. Artinya karena ini 0 per 0, ini bentuknya adalah 0 per 0, maka boleh gunakan dalil L'Hospital. Maka limit P menuju 2 dari P kuadrat kurang 5P tambah 6 per P kuadrat tambah 2P kurang 8. Kita diferensialkan pembilang dan penyebut masing-masing. Bukan U per V ya. Bukan U per V. Turunkan. P kuadrat turun berapa? 2 kali P pangkat 2 kurang 1. Ya enggak? N kali X pangkat N min 1. Min 5 kali 1. 6 turunkan? 0. Ini kan 2 kurang 1 sini. Ini juga P kuadrat N kali P pangkat N min 1. Tambah 2 kali P turunannya 1. 8 min 8 min 0. Hasilnya min 0. Salah. 8 turunkan 0. Hasilnya limit P menuju 2 dari 2P min 5 per 2P tambah 2. Ya kan? Nah, kalau kita masukkan tidak 0 per 0, itulah jawabannya. Tetapi kalau masih 0 per 0, turunkan lagi. Sampai tidak 0 per 0. Nah, kalau kita masukkan ini berapa nih? Ini adalah 2 kali 2 kurang 5 per 2 kali 2 tambah 2. Hasilnya 4 kurang 5 per 4 tambah 2. Hasilnya min 1 per
6 atau min 1/6. Min 1/6 ya. Jelas ya. Yang menggunakan dalil hospital mungkin ya dalil hospital nanti kita bahas. Kita absen dulu. Ya. Loh. Ya, ini tahu jangan apa-apa sih. Ya, ya. Oke, yang sudah absen saya enggak panggil ya. Jadi itu sudah absen yang warna orange. Jadi sedikit yang saya panggil tuh. Jadi termasuk yang mungkin tadi ada yang tidak bisa diproses. Catherine Averina Johan. Ya. Ini mengapa tadi? Venus Asas Connection Fell. Oke. Kentaro Adrian Kurniawan. Mengapa? Hah? Telat. Oh. Jadi apa tuh? Forget. Lupa tadi. Muhammad Aditya Rangga. Oh, yang itu dari yang ada. Ya, ya, oke. Berarti ini sama. Oke. Ini hadir semua tuh. Oke, save. Session log. Limit. Ini harus sudah masuk continue nih. Kita limit aja lama kita tadi. Kita masuk sini. Kita ada latihan ya. Oke, kita latihan soalnya.
Ya, latihan soalnya yang pertama limit X menuju 3 dari X pangkat 3 kurang 27. Ini X pangkat 3 jelas nggak nih? X pangkat 3, 3-nya nggak begitu jelas ya. Pecah. Nah, tuh. X min 3. Terus yang kedua, limit X menuju 2 dari 2X kuadrat tambah 12X kurang 32 per X kuadrat min 4. Yang ketiga, limit X menuju tak inggah dari 2X kuadrat ditambah 3X kurang 15 per X kuadrat dikurang 5X ditambah 10. Yang keempat, limit dari X menuju tak inggah dari 5X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 2X kurang 3 per X pangkat 3 kurang 4X kuadrat ditambah 5X dikurang 2. Kemudian nomor 5, limit dari X menuju 0, 2 dikurang akar 4 kurang X per X. Yang keenam, limit X menuju tak inggah dari X min A min akar dari X kuadrat kurang X kuadrat dari kurang 2AX. Nah, pecah. 2AX ditambah B. Tambah B ya. Ke-6 nih B. Nah, tidak jelas juga. B. Nah, yang ke-7, limit dari X menuju 3 dari akar X tambah 2 dikurang akar dari 2X min 1 per akar dari 2X plus 3 dikurang akar X tambah 3. 8, limit dari X menuju 0 dari sin 4X per X. Yang ke-9, limit dari X menuju 0 dari kotangen 3X per kosekan 2X. Ya. Kita coba kerjakan. Oh ya, saya belum save. Kok error dia? Nah, ini kalau kemudian kalian lihat di sini 62. Dengan orangnya ada 62. Jadi otomatis kebetulan ada 2 orang, kebetulan ya 2 orang yang ada 4. Ya. Saya kalau ini yang tadi yang tahu ini ya kan tadi yang tadi ya. Jadi memang ya. Kalau sebelumnya ya saya nggak tahu lagi. Tadi kalau yang masuk berarti ada hubungan 2 orang yang yang dapat nanti kemudian nanti kalau kamu jalan ke laporan ya kayak gitu saja nanti kalau sampai dalam yang datang dari kalian ya ini radio nanti masih lagi dari 9.
Kalau gini sama aja. Ah, itu besar. Itu jelas. Eh, belum. Ya ini hampir habis itunya apa? Eh, balik lagi. Eh, ya, sebentar lagi Anda boleh istirahat ya. Jam 11. Ini stop.